Semangat pagi, selamat dini hari, ketemu lagi dengan saya, bukan siapa-siapa. Kita bicara santai lagi, santai yang bermanfaat, santai yang revolusioner, santai yang kreatif. Teman-teman, di sesi sebelumnya saya berbicara tentang nilai dan harga. Teman-teman masih bingung ya? Jul, kok itu lagi diulang, itu lagi diulang? Ya, itulah yang namanya doktrinisasi. Atau suka dikenal dengan bahasa awamnya cuci otak. Memang harus berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Karena CD, plate yang sudah ada isinya, ketika kita mau rewrite, kita mau tulis lagi, sebaiknya dihapus dulu. Hapus dulu memori yang sudah ada. Gelas yang sudah terisi harus dikosongkan dulu supaya kita bisa isi sesuatu yang ada. Makanya saya terus mengulang-ulang supaya menjadi pemahaman, bukan hanya menjadi pengetahuan. Karena untuk mengetahui itu sangat mudah, cukup dengar dan lihat kita bisa tahu. Tapi untuk memahami kita harus mengulang-ulang. So, tidak bosan-bosannya saya mengulang tentang nilai dan harga. Mari teman-teman semua kita belajar latihan dan latihan. Untuk merubah mindset tentang menilai harga atau menghargai nilai. Kalau kita mau maju, kita harus mulai pada konsep yang menghargai sebuah nilai, bukan yang menilai sebuah harga. Segala sesuatu dinilai dengan harga. Kita harus menghargai sesuatu yang bernilai. Contoh, oh berapa nih kalau saya mau menggunakan jasa ini? Oh sekian. Waduh, mahal ya. Nah, itulah contoh orang-orang yang berpikir masih berkonsep menghargai atau menilai sebuah harga. Padahal ketika dia mau berkonsep sebagai orang maju, dia harus terbalik. Jangan dilihat harganya, tetapi nilainya. Apa efek nilai dari harga itu? Makanya ketika orang tidak paham melihat sebuah lukisan abstrak, yang dilihat harganya, wah sekian ratus juta rupiah. Wah apa nih sekian ratus juta rupiah? Mahal. Tetapi kenapa orang-orang yang memahami sebuah nilai yang tadinya nggak ada harganya, tapi dia tawar harganya di luar umumnya? Karena dia melihat sebuah nilai. Dia menciptakan sebuah nilai. Maka lukisan itu menjadi mahal. Bukan karena harga yang sudah ada, tetapi karena nilai. Karena orang itu berpikir tentang nilai. Sehingga ketika nilai itu disepakati oleh masyarakat, menjadilah sebuah komoditi, menjadilah suatu barang yang dicari. Bisa dilelang, yang paling mahal bisa menawar, dia bisa memiliki barang tersebut. Mari teman-teman kita berpikir tentang membuat suatu nilai-nilai baru. Nilai-nilai bisnis baru. Contoh, dulu ketika kita mau buat bisnis atau mau menciptakan suatu pasar, kita bingung apa saja yang harus kita lakukan. Sebenarnya tidak perlu bingung. Lakukan saja. Setelah kita melakukan, kita akan mendapatkan atau kita akan temukan beberapa kekurangan atau jalan buntu. Jadi permasalahan itu tidak perlu ditanyakan di awal. Permasalahan itu akan sendiri ada ketika kita lakukan sesuatu. Ketika kita mempertanyakan masalah di awal, sesuatu yang percuma karena masalahnya belum kita buat. Kita harus ciptakan sesuatu dulu baru ada masalah. Nah, jadi teman-teman semua, mulailah sesuatu. Kreatiflah, mencoba dan mencoba. Jangan pernah berpikir nanti ada pasarnya atau tidak. Nanti ada yang beli atau tidak, nanti ada harganya atau tidak. Jangan selalu berpikir seperti itu. Seperti 4P yang kita pelajari di ekonomi dasar biasanya. Ada place gitu ya, ada price gitu. Nah, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Kita harus kreatif menciptakan nilai-nilai baru yang belum ada. Nah, wajar saja ketika kita stuck semuanya bisnis ini. Karena kita belum terbiasa, kita hanya terbiasa ikut-ikutan. Orang bikin hotel di sana laku, rame, kita bikin hotel juga.
Orang bikin villa di sana laku rame, kita bikin hotel juga. Itulah mindset ikut-ikutan. Gitu. Padahal kita harus tahu dia bikin itu di sana, lokasinya bagus. Kita bikin tentunya tidak bisa di lokasi yang sama, di spot yang sama, maka nilainya akan berbeda. Mari teman-teman kita berbicara tentang kreatif. Apalagi bagi teman-teman ya yang startup ya, yang baru mulai. Nah, berpikir nanti masalah izin, masalah apa, masalah bagaimana bentuk perusahaannya, itu tidak perlu difikirkan dulu. Buat dulu materinya, lakukan dulu aplikasinya, barulah kita pikirkan itu di belakang. Nah, bagaimana cara kita untuk berani memulai sesuatu? Please teman-teman semua, mari teman-teman kita keluarlah dari zona nyaman kita. Keluar dari zona nyaman kita. Karena ketika kita dalam keadaan di dalam zona nyaman, tentunya kreativitas itu tidak terangsang ya untuk tercipta. Ketika kepepet atau zonanya tidak nyaman, barulah kita timbul. Barulah keluar intuisi kita. Barulah keluar pikiran dan ide-ide bagus kita. Nah, teman-teman semua, sekali lagi, dari tadi kok Jul hanya bicara tentang nilai. Saya mau tahu nih apa idenya. Nah, itu dia. Itulah yang saya hindari ketika Anda berpikir menunggu dari saya apa ide nilai yang baru itu. Itulah pikiran yang bagi saya tidak kreatif. Anda hanya menunggu dari nilai yang akan saya ciptakan. Yang itu bukan yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah saya hanya menstimulus teman-teman semua dan teman-teman bikin nilai baru. Jangan menunggu, saya tungguin nih dari tadi nih Jul bicara, tapi kok nggak ada ya, apa idenya, ide apa gitu. Memang saya tidak akan pernah sebutkan. Kalau saya sebutkan, saya tidak mengeduket teman-teman untuk menciptakan suatu nilai baru. Mari teman-teman kita ciptakan nilai baru, berubah dan berubah, maju dan lebih maju lagi, dan itu dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya teman-teman semua harus memilih lingkungan. Lingkungan tempat Anda akan membentuk Anda. Tidak satu manusia pun bisa merubah lingkungan yang ada, tetapi setiap manusia pasti beradaptasi dengan lingkungan yang ada. So, teman-teman semua jangan pernah jauh-jauh dari channel ini, dari podcast ini. Semoga lingkungan pembicaraan kita ini, lingkungan-lingkungan yang berevolusioner, bisa membuat kita semua menjadi orang-orang yang berpikir maju, yaitu orang-orang yang menghargai sebuah nilai, bukan menilai sebuah harga. Saya Jul, orang baik saja.